Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Selamat tahun baru 2022. Oleh anugerah Tuhan, kita beri kesempatan memasuki tahun yang baru. Kita percaya bahwa Yesus Kristus, Gembala kita yang baik, yang sudah memimpin menuntun kita sepanjang tahun 2021. Yesus Kristus, Gembala kita yang hidup itu pula, yang akan menyertai kita, berjalan bersama-sama dengan kita hari demi hari di tahun 2022 ini. Kita percaya kebaikan demi kebaikan senantiasa boleh hadir dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan kita mengawalinya bersama pagi hari ini dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kita untuk terus setia mengikut Yesus Kristus di sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami boleh bangun memasuki tahun yang baru, tahun 2022, 1 Januari 2022. Sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, Engkau pimpin, pelihara, tuntun langkah hidup kami sepanjang tahun 2021 dan memasuki pagi hari ini tahun yang baru 2022. Kami percaya Tuhan Yesus Sang Gembala kami yang baik tetap akan menyertai langkah kehidupan kami hari demi hari. Sungguh kami mengucap syukur kami dapat mengawali pagi hari ini di tahun yang baru ini dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang berikan pertolongan kepada kami, firman Tuhan ini menjadi satu tuntunan di dalam kehidupan kami menjalani sepanjang tahun 2022 ini dengan bergandeng tangan bersama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di tahun yang baru 1 Januari 2022, kita mengawalinya dengan belajar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 23. Mazmur 23. Demikian firman Tuhan. LAI berikan judul di sana, Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita di awal tahun 2022 ini adalah Gembala yang baik. Gembala yang baik. Sullivan, dia membuat sebuah toples yang kemudian diberi label hidup bersyukur. Setiap hari Sullivan kemudian dia akan menuliskan segala hal yang disyukuri dari Allah sepanjang hari itu pada secarik kertas. Menuliskannya di sana dan kemudian memasukkan ke dalam toples yang diberi label hidup bersyukur. Apabila malam itu kemudian dia mengingat kembali hari itu akan kebaikan Tuhan, dia akan tuliskan di sana. Aku mengucap syukur untuk cuaca yang cerah. Aku mengucap syukur kepada Tuhan disembuhkan dari sakitku.
Atau dia bisa juga menuliskan di sana, aku mengucap syukur karena aku dihiburkan dari kesedihanku oleh sahabat-sahabat gereja. Di masa-masa yang penuh dengan keceriaan, keberhasilan, maka ucapan syukur itu melimpah. Dan Sullivan bisa menuliskan dalam satu hari itu beberapa ucapan syukur yang dialami bersama Tuhan. Tetapi ketika masa-masa sulit, ketika ada di dalam kegagalan, ada di dalam sakit penyakit, ada di dalam kesedihan, tidaklah mudah bagi Sullivan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi dia belajar untuk berusaha menuliskan, melihat kebaikan Tuhan yang dikerjakan, dialaminya pada hari-hari yang penuh dengan penderitaan, kesulitan, dan keputusasaan. Memang ada beberapa hari Sullivan tidak dapat menuliskan di sana ucapan syukur. Menjelang tutup tahun, Sullivan kemudian dia mengeluarkan semua tarik kertas itu di dalam toples, keluarkan semua, dan dia mulai membaca satu persatu. Di sana tertulis tanggal berapa dan saya mengalami apa kebaikan dari Tuhan. Dan Sullivan menjadi terkejut. Dia merasa bahwa tahun yang dijalaninya adalah tahun kegagalan. Tahun yang mengkecewakan. Karena apa yang menjadi pengharapannya, apa yang menjadi rancangannya tidak dapat digenapi, tidak dapat tercapai. Tetapi ketika dia membaca secarik kertas demi secarik kertas, dia terkejut, dia kagum akan kebajikan dan kemurahan Tuhan yang dialaminya sepanjang tahun itu. Dia diingatkan ketika masa-masa dia ada di dalam perawatan di rumah sakit, menjalani operasi yang cukup besar dan harus menjalani masa-masa pemulihan cukup lama yang mengakibatkan rancangan rencananya itu menjadi gagal. Tapi ketika dia melihat di sana, aku mengucap syukur, Tuhan pulihkan aku melalui operasi yang berjalan dengan baik. Aku mengucap syukur meski terasa sakit menjalani terapi demi terapi. Tapi ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Ini mengejutkan Sullivan. Dia kagum, dia bersyukur, dia punya Tuhan Yesus, gembala yang baik, gembala yang setia untuk mencukupkan apa yang menjadi segala kebutuhannya, bahkan menyembuhkan, memulihkan, menyegarkan jiwanya. Bagian firman Tuhan yang kita baca merupakan ungkapan Daud menggambarkan Allah, Tuhan yang dia percayai sebagai gembala yang baik. Kita tahu dalam kehidupan Daud tidak selalu berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan mulus. Ada masa-masa Daud mengalami apa yang disebut peperangan demi peperangan. Bahkan ketika dia menjadi seorang pelarian dari kejaran Saul, dari anaknya sendiri Absalom. Begitu menderita, begitu terhina ketika dia ada dalam ancaman demi ancaman. Daud menghadapi pengkhianatan dari anaknya, dari pembesar-pembesarnya sendiri. Daud pun pernah gagal, jatuh di dalam dosa. Hidup Daud tidaklah lancar. Baik-baik saja
di sepanjang kehidupannya. Masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan pergumulan, bahkan mungkin keputusasaan, pernah dialami oleh Daud. Tapi Daud dapat melihat di bagian firman Tuhan dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Daud meyakini bahwa Tuhan Allah yang dia percaya adalah gembala yang baik, yang mendatangkan kebajikan, kemurahan sepanjang hidup Daud, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan pergumulan demi pergumulan. Daud menggambarkan Allah gembala yang baik itu seperti dikatakan di dalam ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Dikatakan di sana, Ia membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Menggambarkan bahwa Tuhan Allah mencukupi segala kebutuhan Daud beserta dengan keluarganya, beserta dengan rakyatnya, keseharian demi keseharian mereka. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada masa-masa di dalam kesulitan, ada masa-masa dan pergumulan, berbeban berat. Tapi Tuhan Allah menghiburkan, memberikan hikmat, memberikan jalan keluar atas setiap kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Dan dikatakan di sana, Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar. Maka ketika Nabi Nathan menegur akan kesalahan dosa Daud, Daud sadar. Ia berdosa kepada Tuhan Allah, meminta pengampunan dari Tuhan, dan ada penghiburan dari Tuhan. Dan Daud kembali dipulihkan untuk hidup menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bukti pemeliharaan, perlindungan, penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita tidak pernah tahu hal-hal yang mengancam kehidupan kita, bahkan nyawa kita sekalipun. Dan Tuhan Allah gembala kita yang baik, Dialah yang melindungi kita. Bahkan ketika ada di lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah bayang-bayang maut, kedukaan yang begitu mendalam. Karena mungkin kita berpisah dengan orang yang kita kasihi. Kita mengalami sakit penyakit yang tidak mudah harus kita alami dan rasakan. Tapi damai sejahtera dari Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Kita alami, kita rasakan. Di dalam Injil Yohanes, Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa mengatakan, Akulah gembala yang baik. Akulah yang menjaga keluar masukmu. Aku yang mencukupi akan segala kebutuhanmu. Bahkan aku yang bertarung melawan pencuri-pencuri dan binatang-binatang buas yang ingin memangsa diri. Kita melihat Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia bukan saja memberikan dirinya,
untuk menyelamatkan kita manusia dari penghukuman dosa, memberikan jaminan kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga. Tetapi juga Dia juga memberikan kepada kita pemeliharaan hari demi hari, kekuatan, penghiburan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Ketika kita melihat kembali di dalam masa tahun yang lalu, 2021, di mana kita masih mengalami masa pandemi yang begitu berat, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan kita. Bahkan kita mengalami banyak hal, peristiwa pengalaman yang mendukakan kita, mengecewakan kita, bahkan membuat kita menjadi putus harapan. Tapi jikalau kita masih ada sekarang ini, itu semua karena anugerah Tuhan, kebajikan dan kemurahan semata yang boleh kita alami. Karena itu, mari terus kita melangkah bersama dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita dan Gembala kita yang baik. Kita mau setia mengikut Dia. Apapun yang kita alami, perkara-perkara yang akan kita hadapi, pengalaman-pengalaman apapun yang akan kita lalui, kita mau terus setia mengikut Yesus, Gembala kita yang baik. Karena kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita, sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kami dapat melalui tahun 2021. Meski tidaklah mudah bagi kami, tapi sungguh anugerah Tuhan yang tuntun kami memasuki tahun yang baru. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang boleh kami alami. Tolong kami semua ya Tuhan. Para sobat messenger, kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini, memasuki tahun yang baru, kami mau setia terus mengikut Yesus Kristus, Gembala kami yang hidup, yang berkuasa, yang penuh kasih, mencukupi akan segala kebutuhan kami, yang menghiburkan kami, bahkan yang menuntun langkah hidup kami melalui bayang-bayang maut. Berkati kami semua ya Tuhan, terus mau bersandar dari hikmat Tuhan, firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan setiap hari. Dan kami didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Kami serahkan setiap kami Sobat Messenger sepanjang tahun 2022 ini. Kami terus semakin setia untuk berdoa bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam Bread of Life. Kami boleh bertumbuh rohani kami dengan kuat, terus melakukan segala kehendak Tuhan dalam keseharian kami. Berkati ya Tuhan, di dalam kecukupan kebutuhan jiwa, raga, dan rohani kami. Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan, kami terus merasakan damai sejahtera di dalam segala perkara yang kami akan hadapi. Kami juga berdoa akan segala pengharapan kami, cita-cita kami, rancangan kami di tahun 2022 ini. Tuhan Yesus, Engkau yang punya waktu, rancangan yang terbaik bagi kami. Nyatakan itulah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami terus belajar untuk setia kepada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus dapat melihat
kebajikan, kemurahan yang Tuhan limpahkan hari demi hari. Mungkin kami merasa bahwa pemulihan berjalan secara lambat, tapi sungguh waktu Tuhan yang terbaik bagi kami semua. Ajar kami untuk bersabar. Bagi kami yang mengalami beban berat di dalam kebutuhan, di tengah keluarga, usaha pekerjaan kami yang terus mengalami kesulitan dan hambatan, Tuhan Yesus, tolong kami. Berikan kekuatan kepada kami, hikmat kepada kami, melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan pemulihan demi pemulihan, Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Memasuki tahun yang baru, kami beri kekuatan yang baru, anugerah yang baru, hikmat yang baru daripada Tuhan, untuk terus melangkah bersama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia di tengah cuaca yang tidak bersahabat, tapi sungguh Tuhan, Engkau yang jagai, lindungi kami semua, sehingga kami dapat hidup saling mengasihi, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Meski kami beragam, berbeda satu dengan yang lain, tapi kami rindu gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, boleh bersaksi, mendatangkan kebaikan, kemurahan, kasih Kristus kepada banyak orang, saudara sebangsa setanah air, mereka yang mengalami bencana alam, sehingga Tuhan Yesus berikan pemulihan, berikan kecukupan hari demi hari. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan memasuki tahun yang baru, terus kami giat untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan, Injil Kristus, baik secara onsite ataupun online, yang terus dilakukan oleh banyak gereja. Berikan hikmat kepada kami dalam memberitakan kasih Kristus ini kepada banyak orang. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Kami rindu di tahun 2022 ini, kami semakin setia kepada Tuhan Yesus, giat memberitakan Injil Kristus, dan mengasihi sesama kami di tengah keberagaman yang ada di tengah-tengah kami. Tolong kami semua ya Tuhan. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Terus setia mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Gembala kita yang hidup, dan kebajikan, kemurahan semata yang boleh mengikuti kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, sekali lagi saya katakan selamat tahun baru, tahun 2022. Terus kita mau setia mengikut Tuhan Yesus, Gembala kita yang hidup, karena kebajikan dan kemurahannya semata akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.